Ini memori banding dari jaksa dalam kasus ABK kapal Fandi yang di dalam banding jaksa menuntut hukuman mati. Hola bestinya Anil, Besti, realita pahit kembali harus dihadapi Fandi, seorang ABK yang baru bekerja 3 hari dan ditahan karena diduga telah ikut serta dalam penyelundupan sabu, dalam penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton di perairan Batam. Ya, Fandi sebelumnya sempat bernafas lega karena lolos dari vonis mati di tingkat pertama. Karena sekarang Fandi harus balik lagi ke babak final. Secara jaksa resmi ajukan banding dan tetap kekeh pengen Fandi dieksekusi mati. Memori banding yang berisi tuntutan jaksa kepada Fandi untuk tetap vonis mati tersebut ditunjukkan Hotman Paris melalui unggahan video di Hotman 911 Besti. Kekecewaan diduga tersirat di wajah Hotman. Ia pun kembali menyebut terkait saksi dalam persidangan memang menyatakan kalau Fandi tak mengetahui barang-barang yang masuk kapal adalah narkoba. Ini memori banding dari jaksa dalam kasus ABK kapal Fandi yang di dalam banding jaksa menuntut hukuman mati. Padahal ibu dari Fandi sudah pasrah menerima hukuman 5 tahun karena takut nanti di pengadilan tinggi hukumannya diperberat. Malah yang dia dapat bukan harapan maksimum dihukum 5 tahun, malah dituntut hukuman mati. Bapak Prabowo, himbauan Bapak agar dalam putusan pidana diterapkan doktrin beyond reasonable doubt. Dalam putusan pidana tidak boleh ada keraguan-raguan, harus benar-benar berdasarkan direct evidence. Tapi ternyata himbauan Bapak tersebut belum diberlakukan dalam kasus Fandi. Fandi baru bekerja 3 hari. Narkoba tersebut milik dari bos narkoba di Thailand. Gak mungkin orang Thailand memberitahukan kepada Fandi yang cuma keroco di kapal tersebut bahwa dia bekerja di kapal yang akan mengangkut hampir 2 ton narkoba. Di persidangan semua saksi menyatakan, kru kapal menyatakan memang benar Fandi yang hanya kru bawahan bolak-balik bertanya waktu narkoba tersebut naik di tengah laut dari kapal nelayan di perairan Thailand. Bolak-balik Fandi bertanya, ini apa isi kardus-kardus ini? Gak ada saksi yang menyatakan bahwa Fandi tahu. Dia baru kenal kaptennya pun di hari pertama mereka berangkat, karena dia baru kerja, baru melamar. Dia pun melamar melalui agen ketenagakerjaan. Jadi berarti tidak ada saksi yang menyatakan bahwa Fandi tahu benar bahwa isinya adalah narkoba yang notabene adalah milik orang Thailand. Jadi benar-benar kalaupun dia tahu, itu masih sebatas reasonable doubt, masih keraguan yang sangat logis. Sedangkan himbauan dari Bapak Prabowo agar diterapkan beyond reasonable doubt, yang artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun, beyond.
di luar keraguan-raguan harus pasti. Jadi kami himbau, saya dan juga ratusan juta penduduk Indonesia, agar Bapak Prabowo konsekuen dengan himbauannya. Kenapa beyond reasonable doubt tidak diterapkan dalam kasus Fandi? Kasihan rakyat kecil, baru 3 hari kerja berangkat dari Jakarta ke Thailand. Tak ingin menyerah, tim hukum Hotman 911 pun terlihat bekerja keras untuk mengungkap dugaan kejanggalan pada banding Fandi yang malah membuatnya jadi kembali dituntut hukuman mati. Dalam unggahan video akun TikTok Hapelsan Si Hombing 2 juga disebut kalau terkait uang yang diterima Fandi sebesar Rp8.200.000 merupakan pinjaman kepada kapten yang akan diganti saat ia gajian. Dan bukan hanya itu aja, selain itu perkenalannya dengan kapten pun melalui agent. Dan Fandi disebut juga harus menyetor uang Rp1,5 juta kepada kaptennya tersebut untuk bisa bekerja di kapal. Namun naas baru kerja 3 hari. Kapal Fandi bekerja sebagai ABK tersebut diduga mengangkut 2 ton narkoba, hingga Fandi yang mengaku tidak mengetahui hal tersebut terseret dalam kasus hukum, di mana dalam persidangan sebelumnya dituntut mati, namun akhirnya telah divonis 5 tahun penjara. Tapi dalam banding jaksa kini justru kembali dituntut hukuman mati, Besti. Hari ini Senin tanggal 30 Maret 2026, tim Hotman 911 dan tim law firm Hotman Paris sedang mengerjakan kontra memori banding yang kami terima dari Kejaksaan Negeri Batam untuk terdakwa Fandi Ramadan. Ini kita lagi proses karena jaksa yang banding. Di dalam memori banding ini tetap jaksa meminta Fandi dihukum untuk hukuman mati. Jadi doakan kami berjuang untuk saudara Fandi Ramadan dan keluarga. Ini semua lagi teman-teman lagi fokus untuk membaca keterangan saksi-saksi dalam putusan pengadilan negeri yang kemarin. Karena pada faktanya ternyata Fandi Ramadan itu baru bekerja. Memang dalam putusan diakui beberapa saksi baru kenal, baru bekerja. Dia pun terima uang 8.200.000 itu bukan cuma-cuma, itu pinjam dari kapten. Jadi jangan salah tafsir, dia bukan terima untuk bekerja tapi dia pinjam. Nanti akan diganti pada saat gajian. Nah, fakta-fakta lainnya itu memang tidak pernah berkenalan dengan kapten. Itu dikenalkan melalui agent. Dibawa ke rumah kapten, bertemu, bahkan Fandi pun menyetor uang 1,5 juta kepada rekening kapten untuk masuk ke dalam pekerjaan ini. Memang ini sangat-sangat janggal perkara ini. Kami akan gali terus informasinya. Semoga apa yang kami lakukan ini boleh bermanfaat buat Fandi dan keluarga. Mohon dukungan doa netizen seluruh Indonesia. Terima kasih, kami mengucapkan selamat sore. Bye guys. Kasus Fandi yang begitu viral lantaran diduga tak terlibat karena baru 3 hari bekerja di kapal tersebut dan sempat menanyakan terkait barang yang masuk ke kapal namun tak menemukan jawaban seperti yang didakwakan kepadanya, tak hanya disoroti masyarakat tapi juga oleh Komisi 3 DPR RI, di mana dalam hasil pertemuannya di rapat pada 23 Februari 2026 dengan Ibu Fandi dan juga tim dari Hotman Paris, Komisi 3 meminta agar adanya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat instansi seperti Jaksa Penuntut Umum DPU Kejaksaan Negeri Batam dan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram serta penyidik BNN. Melihat hal itu pun Ibu Fandi tak kuasa menahan haru hingga tubuhnya jatuh seraya bersujud di depan Kepala Komisi 3 DPR RI. Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur dan memeriksa Jaksa Penuntut Umum DPU Kejaksaan Negeri Batam dalam perkara nomor 863/Pit-Sus/2025/PN Batam atas nama Saudara Muhammad Arfan agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. 3. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolres Lombok Utara dan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram untuk terkait perkara nomor 12 Pit-B/2026/PN guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. 4. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara nomor 863 Pit-Sus/2025/PN Batam guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. 5.
Komisi 3 DPR RI meminta Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara nomor 12/P-226/PN MPR dan nomor 863/Pit-Sus/2025/PN BTM sesuai peraturan perundang-undangan. Di Basi ini bukan polisi ya, kalau yang di ini ya, bukan polisi ya, bukan BNN ya. Penyidik BNN. Dari Jakarta. Ya, coba saja. BNN, penyidik BNN. Terkait lagi aja nih, ya. Perkara tersebut. Ya, upaya yang dilakukan untuk Fandi dalam kasusnya di mana peran ibunda yang begitu besar dan upaya tim kuasa hukum yang juga terlihat begitu dalam plus adanya sorotan dari Komisi 3 atas kasusnya tersebut memang sempat membuat hati ibu kandung Fandi sedikit bernafas lega karena meski meyakini anaknya sama sekali tak terlibat, namun setidaknya kala itu Fandi tak divonis mati melainkan pidana penjara selama 5 tahun. Hal tersebut pun membuat suasana sidang pecah Besti, dan hasil putusan pun disyukuri oleh ibu Fandi juga kuasa hukum termasuk Komisi 3 DPR RI. Terkait vonis 5 tahun kepada Fandi Ramadhan, yang pertama kami bersyukur bahwa Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Fandi Ramadhan sebagaimana menjadi tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim dalam hal ini terlihat sekali memahami bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukanlah hukuman pokok dan merupakan alternatif terakhir yang harus diterapkan secara sangat selektif. Hakim juga terlihat sekali mempedomani paradigma pemidanaan dalam KUHP baru yang mengedepankan keadilan substantif dan rehabilitatif. Yang kedua, kami menghormati sikap terdakwa dan kuasa hukumnya untuk memperjuangkan pembebasan Fandi Ramadhan karena menganggap Fandi tidak bersalah. Tetapi kami, Komisi 3, tidak bisa mengintervensi secara teknis dalam acara peradilan tersebut. Dan yang ketiga, kami tetap akan memanggil penyidik dan penuntut dalam perkara ini untuk mempertanyakan soal pemenuhan hak tersangka atau terpidana sejak saat kasus ini pertama dimulai sampai dengan vonis kemarin. Yap Besti, kalau sebelumnya vonis 5 tahun kemudian diduga jaksa jadi banding, padahal sebelumnya diduga kabarnya jaksa telah meminta maaf, tapi kemudian dalam bandingnya ternyata tetap menuntut hukuman mati pada Fandi, diduga cukup mengejutkan. Tapi kita doakan aja yang terbaik ya Besti, semoga kasusnya semakin terang benderang dan semua mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.